Salam, selamat pagi, selamat hari Rabu, salam sehat. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, marilah kita terlebih dahulu kita siapkan hati kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian HKBP nomor 28, Hatani Jehovah. Hatani Jehovah si padami julma hangoluhani halalasni roha siapuli roha nina marsaki guguni debataki paluahona porsea siana sajea. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadiran pagi hari ini, karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas. Sebelum kami berkarya, sebelum kami bekerja, terlebih dahulu kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkatilah kami Tuhan, agar apa yang tertulis dalam firman-Mu untuk pagi ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sabda Tuhan atau firman Tuhan yang mengantar kita untuk berkreasi atau beraktivitas di hari Rabu pagi ini, marilah kita baca dari surat Apostol Paulus di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian dalam bahasa Batak. Ainasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamitsang pauliulihon manugunogu di bagasan hati goran ido sahatna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat dimanapun berada, Opung Partuko Bosi pada pagi yang indah ini mencoba sedikit menguraikan firman Tuhan yang telah kita baca, di mana pembacaan kita dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dalam hal ini surat yang diilhamkan Tuhan, artinya firman Tuhan, sabda Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab, bermanfaat, berguna, berfaedah untuk
mengajar. Tentunya mengajar ada asal katanya ajar. Mengapa harus mengajar? Siapa yang diajar? Kalau firman Tuhan mengajar berarti umat Tuhan yang diajar. Siapa itu? Manusia ciptaan Tuhan. Mengapa mesti diajar? Karena masih butuh pengajaran. Karena manusia itu perlu belajar. Karena tidak ada seorang pun yang tamat dalam kehidupan ini sebelum ajal atau sebelum nyawa direnggut atau kembali kepada Tuhan. Semasih ada kehidupan, semasih ada napas, kita harus belajar. Tidak ada yang tamat. Lalu dikatakan, untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Tentunya di dalam hidup ini ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita ketahui, ada siang, ada malam. Tentunya dua hal ini selalu berganti. Di dalam kehidupan pun baik selalu didekati oleh yang buruk atau kebaikan selalu diintai oleh kejahatan. Untuk itulah kita perlu belajar, perlu diajar untuk menyatakan kesalahan. Kalau ada benar, yang salah harus kita buangkan sehingga kita hidup dalam kebenaran. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Karena apa? Kelakuan manusia itu bisa digoda oleh iblis supaya salah. Maka perlu belajar, perlu diajar supaya kelakuan manusia itu berubah dari perangai yang tidak baik menjadi baik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya diajar, supaya memiliki kebenaran. Diajar supaya tidak salah. Karena bisa manusia itu melakukan kesalahan. Maka firman Tuhan pagi ini mengatakan, mengajak supaya umat manusia belajar untuk menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan dari yang jahat kepada yang baik. Dan semakin memperbaiki yang baik sehingga tetap menjadi baik, serta mendidik supaya orang-orang tetap dalam kebenaran, sehingga dengan kebenaran maka manusia itu menjadi bersifat memiliki keadilan dalam hidup. Tentunya dengan sabda Tuhan, dengan firman Tuhan pagi ini, kiranya kita tetap berubah jika ada kesalahan, berubah menjadi benar. Jika kita sudah benar, semakin kita teguhkan kebenaran kita untuk menegakkan keadilan. Karena Tuhan senantiasa adalah sumber dari segala. Firman Tuhan adalah sumber pengetahuan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu untuk pagi ini. Memberangkatkan kami bahwa kami perlu diajar, perlu belajar tentang kebaikan dan keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang tamat di bumi ini selain kalau dia sudah menghadap Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami butuh didikan, butuh pengajaran dari firman-Mu. Urapi berkati kami, ajar dan bimbinglah kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami membutuhkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kiranya limpahkanlah untuk pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Bapa di sorga, segala mara bahaya, sakit penyakit jauhkan dari kami, dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan. Kami bermohon dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolo Putagal MPD dan Dameria Aritonang SPD dari Rumnas Mandala Medan pada channel YouTube untuk pagi ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah untuk kita dimanapun kita berada. Horas, salam sehat. Tuhanlah yang senantiasa melindungi dan memberkati kita. Amin.